Halo dan selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau kupas tuntas lagi ya materi yang Anda bagikan. Ini kutipan dari buku Stephen Hassan, Combating Cult Mind Control. Ya, buku yang cukup penting ini. Betul, fokusnya kan soal fenomena pengendalian pikiran oleh kelompok-kelompok manipulatif gitu ya. Nah, misi kita hari ini, kita mau gali lebih dalam terutama bagian langkah selanjutnya atau the next step. Ini ada di bab 11 sunggar Anda. Betul. Bab itu memang krusial. Kita pengen lihat nih implikasi lebih luasnya buat masyarakat itu apa sih kalau kita udah paham cara kerja pengendalian pikiran ini? Oke, siap ya kita telusuri bareng. Siap. Sumber Anda ini memang menegaskan satu hal penting ya, bahwa penggunaan taktik pengendalian pikiran yang nggak etis ini itu bukan cuma cerita sedih perorangan. Bukan cuma korban individu gitu ya. Bukan, tapi udah jadi bisa dibilang isu sosial yang cukup serius. Penulisnya kan ngomong dari pengalaman pribadi ya. Dia mantan anggota MUNIS, Unification Church. Oh iya. Dan juga risetnya mendalam. Dia nunjukin gimana dampak fenomena ini tuh, merembes gitu. Jauh melampaui kehidupan anggota sampai ke struktur sosial kita. Jadi fokus ke langkah selanjutnya ini penting banget ya? Penting banget. Karena ini menggarisbawahi bahwa masalah ini tuh nggak selesai gitu aja waktu orang berhasil keluar. Ada PR gitu buat masyarakat luas. Oke. Mari kita mulai dari skalanya deh. Di sumber ini disebut angka estimasi yang, lumayan bikin kaget ya. Untuk di Amerika Serikat aja, waktu buku ini ditulis, Ya, angkanya cukup besar waktu itu. sekitar 3.000 kelompok yang dianggap destruktif, terus orang yang terlibat bisa sampai 3 juta jiwa. Itu kan gede banget. Iya, perkiraan penulisnya segitu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini dianggap masalah sosial yang signifikan? Bukan cuma, kumpulan pilihan pribadi orang yang mungkin keliru, di mana dampak ke masyarakatnya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Penulis memaparkan beberapa alasan kenapa ini harus dilihat sebagai isu sosial. Pertama, dan ini cukup mengkhawatirkan ya, adanya pengaruh politik yang nyata. Pengaruh politik, maksudnya gimana tuh? Sumber ini secara spesifik nyorot Unification Church. Gimana mereka itu melakukan lobby politik, terus bangun hubungan sama lingkaran kekuasaan. Wah, Bahkan disebut ada laporan investigasi oleh Komite Fraser di Kongres AS. Itu menyelidiki hubungan kelompok ini sama pemerintah Korea Selatan dan potensi keterlibatan badan intelijen mereka, KCIA. serius ini? Jadi bukan cuma kelompok spiritual biasa ya? Jauh dari itu. Ini udah entitas dengan agenda politik yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Gila juga ya. Oke, itu dimensi yang serius. Jadi bukan cuma soal keyakinan, tapi ada upaya aktif mempengaruhi kekuasaan. Selain politik, apa lagi? Kedua, ada infiltrasi ke dunia korporat. Materi Anda nyebut soal program pelatihan yang disusupkan ke perusahaan. Oh, ini yang sering kedoknya seminar motivasi gitu ya? Bisa jadi. Seringkali dibungkusnya gitu, pelatihan pengembangan kepimpinan, peningkatan potensi diri atau semacamnya. Padahal di baliknya, ada agenda tersembunyi. Agendanya apa biasanya? Ya, entah buat ngerekrut anggota baru dari kalangan profesional, atau bahkan ada kasus yang lebih ekstrim, tujuannya ngambil alih kendali perusahaan dari dalam. Wah, ini nunjukin betapa adaptifnya mereka ya. Bisa nyamar di lingkungan profesional gitu. Betul, mereka bisa beradaptasi dan menyamar di tempat yang kita anggap normal. Tadi Anda sebut juga soal perluasan target rekrutmen. Kayaknya dulu kan sasarannya mahasiswa gitu ya? Iya, dulu mungkin bayangannya gitu ya, mahasiswa idealis yang lagi cari jati diri. Tapi sumber ini nyatat adanya terluasan target ke demografi baru. Contohnya? Contohnya kelompok imigran. Mereka kan mungkin lagi dalam posisi rentan ya, cari komunitas baru, atau mungkin kurang familiar sama konteks sosial hukum di negara baru. Ini jelas memperluas jangkauan pengaruh mereka. Masuk akal. Jadi pengaruh politik, infiltrasi korporat, perluasan target. Ada lagi nggak? Ada. Poin keempat yang juga penting banget, itu upaya mereka cari legitimasi sosial. Legitimasi sosial? Gimana caranya? Ini strategi yang cerdik banget. Mereka seringkali jadi sponsor konferensi ilmiah, acara budaya, atau seminar-seminar yang ngundang para profesional terpandang. Oh, kayak ngundang ilmuwan, akademisi gitu. Tokoh ini, meskipun mungkin niatnya baik atau nggak sadar agenda tersembunyi penyelenggara, Itu secara nggak langsung ngasih cap persetujuan gitu ya? persis, memberi semacam legitimasi di mata publik. Ini efektif banget buat melawan stigma negatif dan bikin kelompok itu kelihatan lebih mainstream atau terhormat. Wah, canggih juga ya caranya. Iya,
Strategi ini kontras banget sama persepsi publik yang mungkin masih mikir kultus itu ya kayak zaman 60-an atau 70-an. Padahal, menurut penulis, mereka terus berevolusi, jadi lebih canggih dan lebih nyatu ke jaringan sosial kita. Oke, kalau memang skalanya sebesar itu dan metodenya secanggih itu, ini jadi pertanyaan berikutnya nih yang menarik banget. Kenapa kok rasanya susah banget ditangani? Nah, itu dia. Sumber Anda kan nyinggung tragedi Jonestown tahun 78. Kita ingatlah peristiwa mengerikan itu. Iya, sangat mengerikan. Ratusan orang tewas, bunuh diri massal, pembunuhan, termasuk anggota Kongres AS Leo Ryan dibunuh pas nyoba investigasi. Itu kan mengguncang banget. Banget. Mengguncang dunia malah. Logikanya kan, harusnya ini memicu tindakan tegas dari pemerintah ya. Tapi kok kayaknya kata penulis, nggak ada langkah berkelanjutan yang signifikan setelahnya. Kenapa gitu ya? Analisis penulis soal respons institusional ini emang dalam sih. Ada beberapa lapis masalahnya. Pertama, dia nyinggung gimana investigasi besar, kayak penyelidikan hubungan Korea-Amerika. Yang terkait Unification Church tadi ya? Ya, yang itu. Yang ada potensi pengaruh asing. Itu seolah-olah nguap gitu aja. Nggak ada kesimpulan jelas, nggak ada tindakan nyata. Aneh juga ya. Ini kan jadi pertanyaan soal kemauan politik. Atau mungkin ada kekuatan lain yang menghambat, gitu. Kedua, ada bayang-bayang sejarah pemerintah AS sendiri soal riset pengendalian pikiran. Oh, yang proyek MK Ultra itu? Betul. Proyek CIA tahun 50-an 60-an yang eksplorasi metode manipulasi mental, meskipun pejabat kemudian nyangkal efektivitas atau kelanjutannya. Tapi sejarah itu ada ya? Sejarah itu ada, dan ini bikin rumit. Mungkin jadi ada keengganan buat terlalu keras ngekritik atau nyelidiki teknik serupa yang dipakai kelompok lain. Takutnya ngebuka luka lama atau pertanyaan canggung soal masa lalu pemerintah sendiri. Jadi ada kerumitan internal dan beban sejarah gitu ya yang mungkin mempengaruhi respons pemerintah. Terus aspek hukumnya gimana? Itu kan juga tantangan besar, apalagi di negara kayak AS yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tepat sekali. Ini dilema hukum yang nyata banget dan sering dimanfaatin sama kelompok-kelompok ini. Amandemen pertama Konstitusi AS kan melindungi kebebasan beragama. Nah, batasannya di mana? Itu dia pertanyaannya. Di mana batas antara praktik keagamaan yang sah sama praktik penipuan, manipulasi psikologis, eksploitasi finansial, atau bahkan kekerasan emosional dan fisik yang sering terjadi di dalam kelompok ini? Pasti abu-abu banget ya di mata hukum. Seringkali sangat kabur, dan kelompok-kelompok ini pinter banget ngebungkus semua tindakan mereka sebagai bagian dari keyakinan atau praktik keagamaan. Jadi mereka berlindung di balik kebebasan beragama itu ya? Bisa dibilang begitu. Penulis bahkan secara spesifik nyorot sikap organisasi pembela hak sipil kayak ACLU. Secara historis, ACLU kan cenderung ngebela kelompok-kelompok ini dari intervensi pemerintah atas dasar prinsip kebebasan beragama. Tapi menurut penulis itu jadi masalah. Menurut penulis ya, sikap itu terkadang bikin mereka ngabaikan atau ngeremehin bukti-bukti kuat soal praktik pengendalian pikiran yang destruktif dan merugikan anggotanya. Wah, ini benar-benar nunjukin ketegangan ya antara melindungi kebebasan individu sama melindungi masyarakat dari bahaya. Dan sumber ini kayaknya lebih nekanin sisi perlindungan dari bahaya ya. Kelihatannya begitu. Selain tantangan hukum dan institusional, sumber ini juga nyebut peran media. Gimana tuh peran media dalam meliput isu ini? Peran media juga kompleks. Penulis ngamatin, media seringkali kejebak membungkus cerita soal kelompok ini sebagai isu agama atau kepercayaan aneh. Bukan sebagai isu manipulasi psikologis gitu ya? Bukan. Bukan sebagai isu yang lebih fundamental soal psikologi manipulasi, penipuan, dan pelanggaran HAM. Pembingkaian kayak gini bisa nyesatin publik dan gaburin inti masalahnya. Selain pembingkaian, ada lagi? Ada lagi, faktor ketakutan. Ini nyata banget di kalangan jurnalis dan media. Kelompok-kelompok ini, apalagi yang gede dan kaya kayak Scientology yang disebut contoh, Oh iya, terkenal suka nuntut ya? terkenal banget, sangat litigius. Mereka nggak ragu ngelayangin tuntutan hukum pencemaran nama baik yang mahal dan makan waktu ke siapa aja yang berani ngeritik mereka secara terbuka. Penulisnya pernah ngalamin sendiri. Iya, dia cerita pengalaman pribadinya. Ulasan buku yang dia tulis, kritis ke pendiri Scientology, L. Ron Hubbard, itu ditolak terbit sama majalah besar. Alasannya? Alasannya bukan karena kualitas tulisan, murni karena editornya takut dituntut sama Scientology. Ini kan menciptakan apa yang disebut chilling effect, efek gentar. Jadi media jadi takut buat ngeliput secara kritis ya? Iya, liputan investigatif yang mendalam dan kritis jadi jauh lebih sulit dan jarang dilakukan. Oke,
Jadi hambatannya berlapis ya, keengganan institusional, dilema hukum, pembingkaian media yang kurang pas, plus ancaman hukum. Pantesan masalah yang kayaknya jelas merusak ini susah banget ditangani efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bab 11 nih, fokus kita, the next step. Siap. Penulis di bab ini juga nyuarain kekhawatiran soal tren-tren yang lebih baru di masanya. Salah satunya gerakan New Age yang meluas. Apa sih yang jadi perhatian penulis di situ? Bukannya banyak ide New Age kedengarannya positif ya? Penulis emang lihat ada beberapa aspek dalam gerakan New Age waktu itu yang patut diwaspadai. Meskipun dia nggak nyamaratain semua ya. Salah satu penekanan yang dia soroti itu ide soal menyerah atau surrender, pasrah gitu. Itu kan bisa positif ya dalam konteks spiritual? Badi, entah ke seorang guru, figur otoritas, atau bahkan entitas gaib. Disalahgunakan gitu ya? Potensinya ke sana. Dia ngaitin ini juga sama minat yang lagi naik soal fenomena channeling waktu itu. Oh, yang orang ngaku jadi medium roh atau alien gitu? Iya betul. Termasuk juga minat pada fenomena UFO. Saya paham sih kekhawatirannya. Jadi meskipun ada cita-cita positif kayak perdamaian dunia, revolusi kesadaran, yang sering diasosiasiin sama New Age, penulis ngelihat ada potensi bahaya di baliknya. Tepat. Penulis ngakui ada aspirasi positif di banyak gerakan spiritual dan kesadaran baru. Tapi dia waspada banget sama potensi munculnya para penipu atau charlatans. Orang yang memanfaatkan kerinduan spiritual orang lain. Iya, buat keuntungan pribadi, entah itu kekuasaan, uang, atau pengaruh. Dan yang lebih penting lagi, dia ngelihat ini sebagai indikasi kemungkinan munculnya bentuk manipulasi baru. Manipulasi baru yang lebih halus gitu. Bisa jadi lebih halus, lebih tersembunyi, nggak kelihatan kayak kultus tradisional yang strukturnya kaku. Mungkin lebih desentralisasi atau lebih nyatu sama tren budaya populer. Tapi intinya sama aja. Tapi prinsip dasar manipulasi psikologisnya bisa jadi tetap sama. Inti pesannya yang ditekenin terus di materi Anda yaitu tadi, jaga integritas pribadi Anda. Tanggung jawab individu juga ya? Pertahankan rasa tanggung jawab individu. Dan yang paling krusial, jangan pernah nyerahin kemampuan berpikir kritis Anda secara membabi buta ke otoritas eksternal manapun. Sekarismatik atau semenjanjikan apapun mereka kelihatannya. Oke, jadi kita udah lihat gambaran masalahnya, rumitnya penanganan, bahkan potensi bentuk baru yang lebih halus. Ini semua bawa kita balik ke inti bab 11, the next step. Jadi apa langkah selanjutnya yang paling penting menurut penulis? Sumber Anda kan nekenin banget peran edukasi ya? Iya, edukasi itu fondasi utama dari langkah selanjutnya yang diusulin penulis. Menurut dia, cara terbaik buat ngelindungi diri sendiri dan orang sekitar dari manipulasi semacam ini, ya dengan ngerti cara kerjanya. Bekali diri dengan pengetahuan gitu ya? Betul, bekali diri dengan pengetahuan soal teknik-teknik pengendalian pikiran. Itu kuncinya. Buku ini misalnya pakai kerangka kerja Robert J. Lifton soal 8 tema reformasi pemikiran totalistik. Lifton itu yang neliti cuci otak tahanan perang kan ya? Iya, awalnya dia neliti itu, terus ngelihat pola serupa di kelompok kultus. Kriteria ini mencakup hal-hal kayak pengendalian lingkungan atau milieu control. Maksudnya gimana tuh? Ngontrol ketat informasi apa aja yang boleh diakses anggota, apa yang mereka baca, siapa yang boleh diajak ngobrol. Terus ada tuntutan kemurnian, demand for purity. Itu yang dunia dibagi jadi hitam putih gitu? Iya, baik dan jahat. Terus anggota dituntut capai standar kesempurnaan yang mustahil. Lalu ada kultus pengakuan dosa, cult of confession. Anggota disuruh ngaku dosa gitu? Didorong atau bahkan dipaksa ngakuin dosa atau kesalahan masa lalu. Nah, informasinya ini nanti bisa dipakai buat manipulasi atau ngontrol mereka. Wah, ngeri juga ya. Memahami ciri-ciri kayak gini bantu kita ngenalin pola serupa, bahkan dalam bentuk yang lebih halus, di berbagai konteks. Ini bukan soal jadi paranoid ya. Tapi lebih sadar aja gitu ya? Lebih sadar soal dinamika pengaruh psikologis di sekitar kita. Oke, memahami kerangka kerja kayak punya Lifton itu pasti ngebantu banget buat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selain edukasi soal tekniknya, peran siapa lagi yang dianggap vital di langkah selanjutnya ini? Kayaknya sumber Anda nyorot para mantan anggota ya? Sangat vital. Penulis nekenin banget pentingnya suara para mantan anggota. Dia nentang keras stigma yang sering nempel ke mereka. Stigma kalau mereka itu lemah, bodoh, atau labil gitu ya? Iya, atau punya masalah kejiwaan, makanya bisa kejebak.
Dia negasin mereka itu korban proses manipulasi psikologis yang sistematis dan canggih, Yang bisa kena siapa aja gitu. yang bisa menjerat siapa saja dalam kondisi yang tepat. Makanya, kesaksian mereka itu berharga banget. Mereka saksi mata yang bisa ngebongkar realitas di balik fasad kelompok yang sering kali kelihatan menarik dari luar. Jadi pengalaman mereka bisa bantu orang lain paham prosesnya ya. Betul. Bantu paham gimana rekrutmen dan indoktrinasi terjadi dan dampak destruktifnya. Makanya, organisasi kayak Focus, Former Cult Member Support Network, yang disebut di bab 10 dan Appendix, itu penting banget. Fungsinya apa tuh Fokus? Ngasih dukungan ke mantan anggota buat pulih, bantu mereka lepas dari rasa malu atau bersalah, dan nyediain platform aman buat mereka berbagi cerita dan pengalaman. Ini penting buat penyembuhan pribadi mereka dan juga edukasi publik. Jadi memberdayakan mantan anggota buat bicara dan ngilangin stigma itu bagian krusial dari langkah selanjutnya ya. Banget. Artinya kesadaran yang dibangun ini bukan cuma buat pemulihan individu, tapi juga buat nguatin imunitas masyarakat secara keseluruhan terhadap manipulasi. Penulis nawarin alat atau langkah praktis lain nggak di buku ini? Ada. Buku ini kayaknya dirancang bukan cuma sebagai analisis, tapi juga panduan praktis. Disebutin kalau di bab 6, misalnya, penulis nyediain daftar pertanyaan spesifik. Pertanyaan buat apa tuh? Buat Anda ajukan ke diri sendiri atau ke orang yang coba rekrut Anda, kalau Anda curiga sama suatu kelompok. Pertanyaan ini dirancang buat bantu evaluasi tingkat kontrol dan manipulasi di kelompok itu. Oke, jadi kayak checklist gitu ya. Selain itu? Selain itu, appendix buku ini juga nyantumin daftar sumber daya yang ada waktu itu. Kayak Cult Awareness Network, CAN. Itu organisasi informasi dan dukungan ya? Iya, sama informasi soal fasilitas rehabilitasi yang khusus bantu orang pulih dari pengalaman kultus. Ini langkah konkret yang bisa diambil individu atau keluarga yang ngadepin situasi ini. Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran materi Anda kali ini, memahami dan memerangi pengendalian pikiran itu cakupannya luas banget ya. Bukan cuma bantu individu pulih dari trauma. Jauh lebih luas. Ini isu sosial kompleks. Ada dimensi politik, ekonomi, hukum, psikologis. Dan langkah selanjutnya yang paling fundamental menurut sumber ini, ya lewat edukasi berkelanjutan. Edukasi, terus pemberdayaan suara mantan anggota. Sama pemanfaatan sumber daya praktis buat bangun kewaspadaan kolektif. Benar sekali. Edukasi, kesaksian, dan alat praktis itu pilar utama buat bergerak maju. Dan mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pemikiran lanjutan nih yang bisa Anda renungkan. Ini terinspirasi langsung dari sumber ini. Apa tuh? Penulis ngacu ke pakar kayak Lifton, ngasih sinyal kalau teknik-teknik pengaruh dan manipulasi ini nggak statis loh. Mereka terus evolusi, adaptasi, jadi makin halus. Makin susah dikenali gitu. Mungkin makin susah dikenali. Pengaruh semacam ini bisa nyebar ke berbagai aspek hidup kita. Gak cuma di kelompok ekstrim yang gampang kita labeli kultus. Bisa di mana aja dong. Bisa. Jadi dalam bentuk pelatihan motivasi, seminar pengembangan diri, kelompok politik dengan retorika yang sangat mengicat, komunitas online, atau bahkan dalam dinamika hubungan interpersonal sehari-hari. Jadi pertanyaannya buat kita semua ya. Iya. Pertanyaan reflektifnya untuk Anda adalah, di tengah dunia yang dibanjiri pesan persuasif dan teknik pengaruh yang makin canggih ini, gimana Anda secara pribadi bisa terus ngasah kewaspadaan dan kemampuan berpikir kritis? Gimana cara Anda nyaring informasi dan pengaruh yang datang tiap hari? Gimana Anda secara aktif menjaga dan melindungi otonomi berpikir Anda sendiri di tengah semua ini? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan terus.